Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Berapa banyak yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa syafaat. Segala hormat dan puji syukur bagimu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Engkaulah yang memilih kami Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kami Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Jika pada hari ini Tuhan adalah Jumat Agung Tuhan, di mana Yesus Tuhan Juru Selamat kami dikorbankan demi jiwa-jiwa kami ini, itu semuanya Tuhan bukan karena kami Tuhan yang menariknya Tuhan sebagai korban, tetapi inisiatif daripada Bapa di surga lah untuk selamatkan kami dari dosa warisan Adam leluhur kami dahulu kala. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami dapat menyambutnya Tuhan, di mana Yesus Tuhan pada hari ini Tuhan dipajang. Di 2000 tahun silam Tuhan kami mengenangnya ya Bapa di surga. Kami akan menyambut tubuh dan darahnya sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mengarungi hidup kami ini, sehingga kami Tuhan boleh tetap di dalamnya setia menyerahkan baik roh jiwa tubuh kami Tuhan, tidak terkecuali siapapun kami ya Bapa di surga yang sudah terpanggil. Biarlah Tuhan doa kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami kemudian Tuhan tidak akan pernah ya Bapa mengundurkan diri dari hadapan-Mu ya Bapa, sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seberapa yang Engkau hantar Tuhan jemaat-Mu ke tempat ini ya Bapa di surga, baik ya Bapa di gereja-gereja yang lain Tuhan, di gereja denominasi ya Bapa yang nama Yesus disebutkan sebagai Juru Selamat. Biarlah semuanya mendapat bagian anugerah yang daripada Tuhan, dari generasi sampai kepada generasi berikut ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini Tuhan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, dan kami persembahkan kepadamu Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus, kiranya Tuhan Engkau terima ya Bapa di hadapan-Mu, sehingga kemudian itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati tempat ini, berkati Tuhan wadah ini, tutup bungkus Tuhan, sehingga Tuhan ibadah ini Tuhan boleh ya Bapa ada di dalam suasana surga Tuhan bersama semua Tuhan sidang jemaat-Mu ini ya Bapa di surga. Yang sebentar Tuhan hamba-Mu nanti menyampaikan isi hati-Mu, biar hati kami juga ya Bapa yang mendengar, telinga kami Tuhan boleh kami simpan, tempatkan di dalam hati kami Tuhan apa yang akan Engkau berikan pada hari ini pada kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam syafaat ini Tuhan, buat ya Bapa pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, berkati Tuhan semua yang dibina oleh hamba-Mu ini ya Bapa di surga, dari hulu sampai hilir Tuhan di seluruh Indonesia ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Richard Bambang Jonan Tuhan sebagai kepala pembina di keluarga besar melalui Plaza Tuhan Gereja Bethel. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan kepala sidang Edi Prawitno Tuhan Bapa di surga. Dan juga kami berdoa ya Bapa secara khusus kepada hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, pendeta muda Poltak Siahan dan Boru Nenggolan Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberkati hamba-Mu ini. Biarlah ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupannya. Hikmat-Mu Tuhan ada kiranya Tuhan di atas kepala daripada hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan tuntunan yang daripada Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran daripada hamba-Mu Tuhan, untuk mengembangkan gereja ini Tuhan ke kiri dan ke kanan ya Bapa di surga. Tanggung jawab ya Bapa yang begitu besar yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, biarlah itu selalu Tuhan Engkau ya Bapa turut campur di dalam hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga gereja ini Tuhan mengalami Tuhan signifikan ke depan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikianlah kami Tuhan menyerahkan seluruhnya Tuhan kepadamu. Apa yang menyangkut di dalam nama-Mu semuanya Tuhan, pekerjaan ini Tuhan biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami berada Tuhan di negeri kami Tuhan tercinta Republik Indonesia ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bangsa kami ini Tuhan dan pemimpin yang ada di dalamnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yaitu presiden kami Tuhan, wakil presiden dan para kabinetnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
lembaga negara Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. TNI, Polri Tuhan, Engkau ya Bapa yang membuat mereka Tuhan bersinergi untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati Tuhan lautannya, Engkau berkati lembah-lembahnya Tuhan, gunung-gunungnya Tuhan, kekayaan alamnya Tuhan, yaitu Tuhan Bapa di surga, usaha-usaha BUMN Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, baik itu swasta ya Bapa. Engkau yang memberkati bangkit Indonesia, bangkit ekonominya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau yang memberkatinya Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini lokasi kami Tuhan ada ya Bapa di Medan Pasar Merah ya Bapa di surga. Engkau ya Bapa yang memberkati seluruhnya Tuhan di sekitar sini Tuhan. Jalan AR Hakim Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. 4 kecamatan ada di sekitar Tuhan, Engkau yang memberkati. Curahkan Tuhan roh pertobatan ya Bapa di surga. Di sesi ketiga Tuhan di zaman ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan. Curahkan roh pertobatan sehingga dengan demikian Tuhan banyak orang Tuhan bertobat kepadamu Tuhan, mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan semuanya ini Tuhan doa kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, jika umat-Mu Tuhan boleh hadir pada hari ini Tuhan di sesi pertama Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka datang, berkati keluarga mereka Tuhan, anak-anak yang sudah Engkau karuniakan di tengah keluarga itu Tuhan, Engkau ya Bapa yang menjadi Tuhan masa depan mereka ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, semua keluarga ini Tuhan berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka Tuhan membawa korbannya, mereka Tuhan membawa ya Bapa korban persembahan mereka Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka ya Bapa di surga. Apa yang menjadi pekerjaan dari setiap umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa. Engkau ya Bapa yang membuat berhasil Tuhan, kala mereka keluar dan masuk dari rumah mereka Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberkatinya. Berikan perlindungan Tuhan untuk semua ya Bapa, keselamatan menyangkut ya Bapa di seluruh aspek kehidupan daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa sekarang selamanya, selama-lamanya, dan selama-lamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan mengatakan, sama-sama kita katakan amin. Salam Medan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan penuh keberanian kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk meninggikan Engkau. Berkenanlah Engkau atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Bertahtalah di atas pujian umat-Mu. Bertahtalah di tempat ini Tuhan. Bertahtalah, berkuasa memenuhi tempat ini. Ora bayala 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 bayasi. Haleluya. Haleluya. Kasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
tiada pernah berubah kasih-Ku. Sekali lagi nyatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Mari sekali lagi nyatakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, sungguh pengorbanan-Mu selamatkan kami. Yang tak ternilai, yang Ku miliki dan Ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Yes, Engkaulah harta kami yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah harta dalam hidup kami yang kami miliki sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Pengorbananmu, karya salibmu dalam kami. Engkau membukakan pengertian yang baru bagi kami. Kami yang jauh Engkau bawa dekat. Kami yang seharusnya dihukum, Engkau memberikan bagi kami kehidupan yang baru. Kami yang sudah hancur lebur, Engkau bentuk kami kembali menjadi ciptaan yang baru. Engkau menguduskan setiap kami dengan darah-Mu, Yesus. Mengenakan bagi kami jubah pujian yang baru. Menaruh dalam mulut kami nyanyian-nyanyian yang baru. Agar seumur hidup kami terus menyembah Engkau. Agar seumur hidup kami terus meninggikan Engkau. Mengingat salib-Mu yang begitu berharga dalam hidup kami. Mengingat darah-Mu Yesus yang tidak ternilai dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga hidup di dalam Engkau. Sungguh kami bersyukur karena anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan. Rabaya 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 rabaya. Shikira la 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 rabaya 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 rabaya. Shikira ba 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 ba. Shikira la 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 la. Tidak ada satupun dari kami pagi hari ini yang Engkau lewatkan. Engkau mengenal isi hati kami. Engkau tahu motivasi kami datang saat ini, Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami jauh dari orang yang terdekat sekalipun dalam hidup kami. Jauh dari pasangan hidup kami, bahkan sahabat kami. Engkau mengenal kami, Tuhan. Sungguh Engkaulah sahabat kami. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Allah kami yang hidup. Dan pengertian-Mu di dalam kebenaran-Mu memberikan kami mengerti tentang hal-hal yang baru yang belum kami pahami. Oh rabaya 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 shikira la 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 la. Shikira ba 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 ba. Shikira la 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 la. Api-Mu Tuhan bakar persembahan kami. Api-Mu Tuhan turun atas kami. Minyak yang baru dicurahkan. Minyak yang baru. Shikira ba 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 ba.
Yesus adalah Raja. Kau tetap sama dulu, sekarang dan selamanya, tak pernah berubah. Allah yang mengerti dan peduli. Hirabayarabayarabo, shikirab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 a, shikirabababababababa, shikirababababababa. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya. Hati kami percaya penuh Tuhan, sebab Engkaulah imam besar agung, imam besar yang kami sembah. Bukan imam yang tidak dapat merasakan isi hati kami, bukan imam yang tidak merasakan apa yang kami alami, tetapi Engkau lebih dahulu merasakan. Saat kami dihina, Engkau tahu. Saat hati kami menangis, Engkau tahu. Saat hati kami pedih, Engkau tahu. Saat hati kami pahit, Engkau tahu Tuhan. Oh rabaya 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 shikira baba 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 baba. Haleluya. Hira baba 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 baba. Kami percaya Engkau ada di sini. Saat 2-3 orang bersepakat, Engkau hadir. Oh rabaya 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 shikira baba baba baba. Hina baba 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 baba. Oh rabaya 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 shikira baba baba. Ajaib ajaib Tuhan. Yesus, Engkau kami kagumi. Bersama nyatakan di hadapan Tuhan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan dengan segenap hati. Oh, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, sorakan haleluya, haleluya. Woo! Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita buka kedua tangan kita. Kagum hormat akan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes, kami kagumi Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau.
panggil namanya. Yesus. Sorakan lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sepakat bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kita hari ini ada semuanya oleh karena karya salib Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersyukur di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di hari ini Jumat Agung, kami rindu bertanya, Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami di GBI Alam Hotel, boleh lambaikan tangan. Baik, ada satu orang, kami ucapkan selamat datang. Kita percaya bahwa ketika kita sepakat, Allah hadir membebaskan, Allah hadir melepaskan, memutuskan setiap ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita. Berapa banyak yang mau percaya terus di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia yang menebus dan membebaskan kita. Maukah engkau percaya? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Saya mau yang sebelah kanan katakan dengan iman bahwa ada kuasa dalam Yesus. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah saya mau sebelah kiri saya lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita percaya bahwa sekarang kita sudah bebas oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama nyanyikan. Sekarang saya, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Katakan, beri gini pada diri sendiri. Saya, ya, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah
darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis ada di bawah kaki kita. Dikalahkan kuasanya, dihancur oleh siapa? Ya, domba. Yes, lebih mantap katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi, oleh darah anak domba, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan pada kiri kananmu, kamu sudah bebas. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita juga buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dan kami siap memberi, Tuhan berkati, persembahan kami. Menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang sepakat bersama-sama kita katakan, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Sebab dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan segenap hati katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari dari awal pujian ini dengan segenap hati kembali kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Inara lama yasi, Inara lama ya lama yasi. Oh haleluya. Inara lama yasi. Shanara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la mo. Haleluya. Dengan darah-Mu ya Tuhan menebus setiap kami. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Engkau menebus, membayar setiap dosa dan pelanggaran kami. Lewat salib yang Kau buktikan sebagai bukti kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mencurahkan darah-Mu
menjadi tebusan bagi setiap kami Tuhan. Karya salib membuktikan bagi setiap kami bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ialah berkat salib, berkat kuasa darah-Mu itu tercurah bagi setiap kami pagi hari ini, mengalir, menguduskan, memulihkan, bahkan mengubah status kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Hari ini kita boleh merayakan dan mengingat pengorbanan Kristus lebih kurang 2000 tahun yang lalu, di mana darah yang mahal, darah yang luar biasa dicurahkan sebagai tebusan bagi saudara dan saya. Sehingga lewat darah itu yang kemudian mengubah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Maka lewat kuasa darah Yesus yang kemudian kita rayakan hari ini, maka kuasa darah itu yang akan mengubah status daripada kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Darah Yesus mengubah status kehidupan saudara. Tahukah kita status daripada kehidupan kita? Pada awalnya Allah menciptakan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dia menciptakan kita dengan kemuliaannya ditaruhkan dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikan kemuliaannya bagi manusia itu, untuk kemudian manusia itu dibuat sama seperti Allah. Tetapi tahukah Bapak Saudara, ketika manusia berdosa, maka status daripada Tuhan, status daripada manusia itu yang menjadi kepunyaan Allah. Status daripada manusia itu yang tadinya ada di hadapan Allah berubah menjadi manusia yang statusnya itu kemudian menjadi manusia berdosa. Nah, mari kita perhatikan Bapak Saudara, bagaimana kemudian kuasa darah Yesus yang mengubah status kehidupan kita dari manusia yang berdosa, kodrat manusia berdosa, diubahkan Tuhan menjadi kodrat manusia ilahi. Nah, mari kita perhatikan Bapak Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan oleh darah Yesus yang kemudian menebus setiap kita, yang kemudian mengubahkan kita. Nah, cara hidup kita yang hari ini kita terima, cara hidup kita yang hari ini kita alami. Nah, itu dikatakan di ayat yang ke-18, kita warisi dari nenek moyang kita. Apa yang kita warisi dari nenek moyang kita? Kodrat ilahi yang sebelumnya Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan beri lewat kemuliaannya dalam hidup manusia itu, sehingga berdosa. Dan warisan yang kita terima dari nenek moyang kita dikatakan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Apa yang kita warisi Bapak Ibu Saudara dari nenek moyang kita? Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12.
Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, inilah warisan yang kemudian kita terima. Inilah warisan yang kemudian diberikan kepada generasi setelah manusia yang diberikan Tuhan kemuliaan itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga di antara kita manusia yang lahir, yang hidup sampai hari ini, dikatakan oleh satu orang, maka semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Akibat dosa. Akibat warisan nenek moyang, warisan yang telah diberikan kepada setiap kita sampai hari ini. Maka ada akibat yang kemudian kita terima. Dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah lah yang mengubah kodrat kita. Kemuliaanlah yang kemudian mengubahkan status kita. Yang dahulunya kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kejadian 3 ayat yang ke-7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kehilangan kemuliaan Allah itu mengubah status daripada kehidupan kita. Kehilangan kemuliaan Allah itu kemudian mengubah status kehidupan Adam dan Hawa. Dosa itu menjadi penyebab manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan apa? Ketika mereka berdosa, terbukalah mata mereka. Loh, ternyata selama ini mereka sama-sama telanjang, maaf. Tapi dikatakan mereka tidak malu satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang kemudian menudungi. Ada kemuliaan Tuhan yang kemudian melingkupi manusia itu. Ada covering lewat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu ibarat seperti pakaian yang menutupi. Sehingga apa? Akibat kemuliaan itu telah hilang, dikatakan. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, Bapak Saudara, apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu berbicara tentang kemegahan, keagungan. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kemuliaan Allah itu berbicara tentang bobot yang kemudian Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kemuliaan itu, maka dengan kemuliaan itu akan memampukan kita menjadi pribadi yang hidup seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudara, supaya kemuliaan itu ada, yang tadinya sudah diberikan kepada manusia itu, tetapi akibat dosa, maka kemuliaan itu hilang daripada manusia itu. Sehingga tanpa kemuliaan, maka manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kemuliaan, maka manusia itu tidak akan mampu hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk itulah makanya hari ini kita boleh mengingat hanya lewat penebusan, hanya lewat darah, kemudian mengubah daripada status. Kemuliaan itu kembali diberikan kepada manusia itu. Nah, Bapak Saudara, di dalam ayat yang ke-18
daripada 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kristus datang. Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah Dia sendiri memberikan tebusan. Supaya apa? Manusia itu diubah dari cara hidup yang sia-sia yang diterima dari nenek moyang. Itu kemudian kembali kepada, kalau saya katakan, kepada fitrahnya. Fitrahnya seperti apa? Fitrahnya manusia itu harusnya hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari katakan sekali lagi. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, yes. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Oleh karena anugerah Tuhan yang kita peringati hari ini, yang kita rayakan hari ini. Nah, hari ini bukanlah hari kesedihan Bapak Saudara, walaupun kita semuanya pakai rata-rata baju yang hitam. Ya. Tetapi bukan menandakan bagi setiap kita hari ini adalah hari berkabung, tidak. Saya mau sampaikan hari ini perlu kita garis bawahi. Bahwasanya hari ini adalah hari perayaan yang luar biasa. Hari yang sungguh luar biasa bagi kita yang mengerti. Bagi kita yang menyadari bahwasanya lewat penebusan Kristus, lewat kematian Kristus, Kristus mengubah status kehidupan kita. Yang tadinya berjalan kepada kebinasaan, hidup dalam kesia-siaan. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Sehingga dosa akan membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan. Tetapi lewat kematian Kristus, kita harusnya bersuka cita. Kita harusnya merayakan lebih meriah daripada Natal. Karena apa? Karena di sini dibuktikan karya Tuhan. Lewat kematian Kristus dibuktikan bahwa kuasa kutuk, kuasa dosa
itu kemudian dipatahkan, dihancurkan dari kehidupan manusia. Sehingga lewat ditebusnya kita, lewat kutuk dan dosa itu dihancurkan, maka setiap manusia yang kemudian percaya kepada Kristus dikembalikan fitrahnya sebagai manusia ilahi. Amin. Manusia yang seharusnya ada dalam bobot, dalam kemuliaan Tuhan. Manusia yang seharusnya ada kehadiran Tuhan. Nah, bayangkan Bapak Saudara, coba kita sebentar merenung. Walaupun kita tidak ada di sana. Ketika manusia itu ada di Taman Eden, coba kita bayangkan kita ada di sana. Semuanya tersedia. Semuanya dilengkapi. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan menjawab. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Dan inilah kerinduan Tuhan dari setiap kehidupan manusia itu. Supaya apa? Manusia itu ada tetap di hadapan Tuhan. Bagaimana manusia ada tetap di hadapan Tuhan? Maka manusia itu harus ada kemuliaan Tuhan yang memampukan manusia itu dapat hidup di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kekudusan akan kita terima ketika ada kemuliaan Tuhan itu turun. Kekudusan akan kita terima ketika dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ketika dosa tidak berkuasa, maka kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kemuliaan itu yang akan memampukan kita untuk ada di hadapan Tuhan. Waktu Musa itu naik ingin bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan tahan melihat kemuliaanku. Ketika kau melihat kemuliaanku, maka engkau akan mati. Siapakah Musa? Musa itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia diperkenankan oleh Allah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kau berada di balik punggung bukit ini, maka aku akan lewat, kemuliaanku akan lewat di sana. Dan kamu hanya melihat bagian belakang. Karena apa? Dicatat tidak seorang pun sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Nah, waktu kemudian rumah Tuhan, bait suci, itu dibangun oleh Salomo. Maka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Tawarik 5, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika kemuliaan Tuhan bobot, kehadiran Tuhan ada, maka tidak seorang pun tahan berdiri di hadapannya. Sehingga kita perlu ditebus, kita perlu diambil, kita perlu dibayar pelanggaran kita, dosa kita. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu perlu kemudian ditebus dengan satu darah yang suci, yang kudus, yang kita peringati hari ini. Maka di ayat yang ke-18 dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19,
1 Petrus 1 ayat yang ke-19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itulah yang membuat kita kemudian ditarik, diambil dari jurang maut, diangkat dari lembah kekelaman, diangkat dari keterpurukan kita, dari jalan kepada kebinasaan, oleh karena ada darah Yesus. Oleh karena ada darah yang mahal yang kemudian mengembalikan kehidupan kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Hanya dengan penebusan, maka kemuliaan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, sehingga dengan darah Yesus, maka dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, inilah Bapak Saudara yang saya maksudkan. Bagaimana kemudian darah Yesus itu mengubah status kehidupan kita, status kodrat kita sebagai manusia yang berdosa. Oleh karena ada kuasa darah Yesus yang kemudian menguduskan, menyucikan setiap kita, maka dikatakan supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat itu natur, ya. Natur itu alamiah. Ya. Asal kita harusnya ketika manusia diciptakan seturut segambar dengan rupa Allah, dan Tuhan menaruhkan kemuliaannya di dalam kehidupan manusia, maka kodrat kita adalah kodrat manusia ilahi. Tetapi dosa itu membuat kodrat ilahi itu kemudian hilang daripada kehidupan manusia akibat dosa. Dan untuk itulah maka kita merayakan hari ini. Supaya apa? Kodrat manusia berdosa kita diubah menjadi kodrat ilahi. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kuasa darah Yesus mengubah status kehidupan kita. Dari kodrat manusia berdosa, manusia yang penuh dengan kebinasaan, Tuhan ubah menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Manusia yang memiliki alamiah, natur daripada manusia ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan manusia ilahi, kodrat manusia ilahilah yang akan memampukan kita kembali
kepada kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat itu. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita segala janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ketika kita status kehidupan kita berubah menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, maka apa yang terjadi ketika kodrat kehidupan kita dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi yang ada kemuliaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada bobot kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka dikatakan, dan luput dari hawa nafsu duniawi. Itulah yang akan memampukan kita. Kemuliaan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk tidak hidup dalam hawa nafsu duniawi. Amin Bapak Ibu. Kalau bukan karena kemuliaan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam manusia daging. Kalau bukan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam manusia daging kita. Karena apa? Keinginan daging adalah percideraan. Dalam Galatia 5. Galatia 5. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, 21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan. Keinginan daging, manusia daging kita berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh di sana huruf besar, artinya apa? Keinginan roh itu adalah dikuasai oleh kemuliaan Tuhan. Keinginan roh itu berbicara tentang keinginan dari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Berlawanan dengan keinginan daging karena kedua-duanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah. Nah, ini masih ada di antara manusia daging kita. Siapa yang tidak bereaksi ketika kemudian dimaki? Kalau secara daging kita akan bereaksi. Siapa yang tidak bereaksi kalau ditampar? Ada yang tidak bereaksi di sini? Ada? Pak Jos kali kalau ditampar langsung bereaksi ya, Pak Jos. Semua kita, termasuk saya. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, diarahkan kepada kita, kita akan bereaksi. Itu manusia daging. Kita akan marah. Itulah kehidupan manusia daging. Bagaimana semua ini bisa kita kendalikan? Bagaimana manusia daging kita kendalikan? Maka kita harus hidup dikatakan di dalam roh. Bagaimana kita menerima hidup di dalam roh, maka kita perlu ditebus dari pelanggaran kita oleh darah Kristus. Dan kemudian ketika kita ditebus oleh darah yang mahal, kita berubah status kita dari manusia, kodrat manusia duniawi menjadi kodrat manusia ilahi. Dan kemuliaan Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Berapa banyak yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan di tempat ini? Haleluya. Mari kita kembali ke ayat
2 Petrus 1 ayat yang keempat. Sehingga Bapak Saudara, lewat kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang memiliki kodrat ilahi, karena ada kemuliaan Tuhan di sana, maka dengan kemuliaan itu akan memampukan kita untuk luput dari hawa nafsu duniawi. Tuhan akan mengontrol kehidupan kita. Firman-Nya akan mengontrol kehidupan kita. Roh Kudus akan mengontrol kehidupan kita, akan mengandalkan seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita dicubit, maka kita tidak akan bereaksi. Karena apa? Karena kita mengerti ketika kita dicubit, bukan kita yang dicubit. Dia mencubit kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika akan berkata, biarlah Tuhan yang berperkara dengan engkau. Karena apa? Tuhanlah yang membalaskan segala sesuatu. Amin. Saya yakin dan percaya ketika jemaat GB Alam Hotel mengerti betapa pentingnya kuasa darah Yesus mengubah status kehidupan kita menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Sehingga pulang dari tempat ini, apapun yang terjadi di luar sana, maka setiap umat jemaat GB Alam Hotel tidak akan bereaksi. Karena apa? Semuanya akan dikembalikan kepada Kristus. Amin. Maka orang akan bilang, benarlah itu jemaat GB Alam Hotel. Karena apa? Dicubit pun tidak bereaksi. Malah kami didoakan, bahkan didatangi bawa berkat ke rumah kami. Amin. Saya percaya minggu depan tempat ini gak akan cukup. Karena apa? Karena bukan manusia daging kita lagi dilihat, tetapi manusia ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah, ku sembah Kau, Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Nah Bapak Saudara, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Nah anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah mari kita mengingat hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkan, memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi saudara dan saya. Maka hari ini jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan pengorbanan darah Kristus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jangan sia-siakan hidupmu. Ketika engkau mengerti kuasa darah Yesus akan mengubah status kehidupanmu dari manusia yang memiliki kodrat, manusia duniawi, manusia berdosa. Tetapi oleh darah Yesus, maka status kehidupanmu diubahkan menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan kemuliaan Tuhan akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kemuliaannya akan memampukan kita untuk tidak melakukan hal-hal duniawi yang kemudian membawa kita kepada dosa dan pelanggaran. Dan hari ini mari terima itu, terima kuasa itu, terima darah Yesus itu akan mengubah status kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu dipersiapkan untuk menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengingat kematian lewat darah-Mu yang kudus Kau curahkan 2000 tahun yang lalu sebagai tebusan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan kami percaya kepada kuasa darah-Mu. Kami percaya kepada kuasa kematian-Mu. Dan kami akan merayakan kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga ketika kami yang masih hidup di dalam daging, ketika kami masih hidup dalam dosa, lewat kematian dan darah-Mu yang Kau curahkan, maka kami dikuburkan dengan kematian-Mu di dalam kematian-Mu, dan kami dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan-Mu menjadi manusia baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu untuk mengingatkan kami persekutuan kami dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kematian lewat tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami, itu mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami terima hari ini Tuhan kuasa darah-Mu. Kami terima kuasa darah-Mu lewat tubuh dan darah-Mu, lewat roti dan anggur yang akan kami terima hari ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang menerima hidup yang baru, pribadi-pribadi yang berubah status menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Dan kami terima hari ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikinaralabayaralabayaralabo. Hinaralamaya sannamayaralamo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa darah-Mu Tuhan hari ini kami terima. Kuasa darah Yesus kami terima saat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menguduskan, menyucikan setiap kami. Orabaya sanna bayaralabayaralabayaralabayaralabu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shanarala bara 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 bayarala 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 bayaralamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shekarabata karala bara 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 bara. Shanna bayarala bara 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 bara. Shanarala bata karala bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Urabatakan nama takarara bara 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 bara. Yes. Yes, haleluya. Shekarabatakarala bara 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 bara. Penuhi ya Tuhan, penuhi dengan kuasa darah-Mu. Penuhi setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shekarabatakarala bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Shekarabata karala bara 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 bara. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya lewat kuasa darah-Mu yang menguduskan kami, melayakkan kami hari ini, yang mengubah status kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Pribadi-pribadi yang penuh dengan kemuliaan-Mu, di mana Tuhan hadir dan berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, di sesi yang pertama. Tuhan lepaskan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati aktivitas, berkati studi di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus melingkupi setiap umat-Mu dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan anugerah yang terbaik ya Tuhan. Dan hari ini lewat kuasa darah-Mu yang kudus, berkat Jumat Agung, darah Yesus memulihkan setiap umat-Mu, memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, yang diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang selanjutnya. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pedih, sangat pedih. Itulah yang pasti dirasa dikala luka menganga di sekujur tubuhnya. Darahnya yang terus mengalir membasuh dosa-dosa kita. Ya, dosa kita, umat manusia. Lihat betapa besar kasih yang telah diberikan bagi kita. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Lihat tangan dan kaki itu direjam, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan betapa besar kasihnya bagi setiap kita. Down the Via Dolorosa, oh Via Dolorosa, la via del dolor, como oveja vino Cristo, rey al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Berikut kami akan sampaikan informasi gereja minggu ini.
Ibadah Paskah Minggu 17 April 2022, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB di ruang Narwastu Ballroom lantai 3 Alm Hotel. Bible Study Group tetap diadakan hari Sabtu 16 April 2022 di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR barcode yang ada di layar atau dapat menyampaikannya melalui aplikasi lainnya. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu di sesi yang pertama. Tuhan, mereka akan pulang dan hari ini mereka akan membawa berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang mas dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menyambut Hari Paskah.